Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Vitanev. Ranking FIFA Timnas Indonesia usai laga versus Jepang berakhir 0-6. Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang di matchday terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 Juni 2025 sore waktu Indonesia Barat. Laga tersebut dimainkan di markas Jepang, Stadion Suita, Osaka. Berstatus tim tuan rumah, Jepang nyatanya mampu mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor telak 6-0. Dengan kekalahan di kandang Jepang, maka Timnas Indonesia kehilangan total min 3,42 poin. Itu berarti yang awalnya Timnas Indonesia berada di ranking 116 FIFA dan memiliki 1157,97 poin, kini pasukan Patrick Kluivert harus rela hanya mengemas 1154,55 poin saja. Posisi Timnas Indonesia turun 3 tempat ke urutan ke-118 dunia. Pelajaran yang dapat diambil dari pertandingan melawan Jepang adalah ketidakmampuan skuad Garuda dalam menghadapi tekanan yang diberikan oleh Timnas Jepang. Sejak awal laga, Jepang menerapkan strategi pressing yang sangat ketat terhadap Timnas Indonesia. Skuad Garuda tidak berhasil menyiapkan taktik counter press yang efektif, sehingga distribusi bola menjadi terhambat. Akibatnya, Timnas Indonesia sering kali kehilangan penguasaan bola saat tertekan, yang berdampak pada kurangnya perkembangan permainan skuad Garuda selama 90 menit pertandingan. Patrick Kluivert perlu segera memperbaiki kekurangan yang ada pada Timnas Indonesia, khususnya terkait kesulitan dalam menjaga penguasaan bola. Terlihat dari mudahnya mereka kehilangan bola, seperti terjadi ketika pemain Jepang berusaha merebutnya. Situasi ini harus segera ditangani oleh Kluivert, mengingat pada babak keempat mendatang, pertandingan dengan kualitas semacam ini akan berlangsung dengan sangat intens. Dalam pertandingan ini, tugas ketiga Kluivert adalah merancang alternatif strategi permainan, terutama dalam hal serangan. Saat ini serangan Timnas Indonesia sangat bergantung pada Ole Rumeni. Ketika gelandang menerima bola, mereka cenderung mengarahkan kepada Ole. Hal ini dengan mudah terbaca oleh tim Jepang. Akibatnya di pertandingan tersebut, Ole mendapat pengawalan ketat sehingga distribusi bola ke lini serang menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Kluivert harus memikirkan strategi alternatif dalam menyerang, sehingga ketika Ole tidak dapat berkontribusi, ada pemain lain yang dapat menjadi pusat serangan Timnas Indonesia. Ada dua kejadian yang menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sering kehilangan fokus. Pertama terlihat saat Jepang mencetak gol pertama dan kedua dalam selang waktu hanya 4 menit. Selain itu, gol keempat dan kelima Jepang juga terjadi dalam jarak waktu 3 menit. Hal ini menunjukkan bahwa ada saat-saat di mana Timnas Indonesia tidak dapat mempertahankan konsentrasi yang memungkinkan Jepang mencetak 2 gol beruntun. Situasi ini perlu segera ditangani agar performa tim dapat meningkat. Ya, kekalahan ini bisa dijadikan evaluasi untuk Timnas, karena yang akan dihadapi di Piala Dunia yang kualitasnya kurang lebih seperti Jepang, bahkan lebih baik lagi. Semoga Timnas Indonesia bisa jauh lebih baik ya guys, mengingat Timnas Indonesia bisa dibilang tim yang baru terbentuk dibanding Jepang yang sudah langganan Piala Dunia. Harus kita akui, kita kalah kualitas. Terlepas dari hasil laga melawan Jepang tersebut, saat ini Timnas Indonesia wajib mengalihkan fokus ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya banyak tim-tim kuat yang juga lolos ke putaran keempat tersebut. Sejauh ini tercatat 6 negara yang sudah pasti melaju ke putaran keempat. Ke-6 negara itu adalah Timnas Indonesia, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Saudi Arabia. Nantinya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ke-6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan sistem round robin, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Kita beralih ke tetangga sebelah guys. Harimau Malaya menang 4 gol tanpa balas. Matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia mempertemukan Malaysia versus Vietnam. Pertandingan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Kamis 10 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Malaysia menurunkan banyak pemain naturalisasi di laga ini. 3 debutan menjadi starter, yakni Facundo Garces dari Argentina, João Figueiredo Brazil, dan Rodrigo Holgalo Argentina. Untuk ranking FIFA, Malaysia naik setelah mengalahkan Vietnam 4-0
Saat ini ranking FIFA Malaysia menjadi 126 dunia. Sementara Vietnam atas kekalahannya melawan Malaysia, peringkat FIFA turun menjadi 113 dunia. Sekian info dari saya guys, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Tinggalkan pesan ya guys. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.